Kali ini gue akan bagikan ya kepada teman-teman semua seputar persiapan buat teman-teman nih. Misalkan untuk di tahun 2025 ini ketika teman-teman ingin yakin nih menjadi konten kreator di channel YouTube, itu pastikan untuk persiapan yang pertama adalah apa sih yang teman-teman sukai. Jadi seperti itu. Nah, sebagai contoh seperti ini teman-teman. Nah, ketika teman-teman ini ahli di komputer ataupun laptop ya, karena memang kesehariannya ya, sebagai contoh saja seperti itu teman-teman. Nah, karena kalau teman-teman ini senangnya komputer, senangnya laptop, ya nggak masalah. Teman-teman lakukan persiapan. Misalkan kita bikin konten tutorial tentang laptop. Entah itu bagaimana cara menggunakan Excel, ya, bagaimana cara menggunakan Microsoft Word. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ya langkah yang pertama untuk persiapan buat teman-teman itu pikirlah apa yang teman-teman sukai. Ya, kalau memang sukanya misalkan bengkelin motor, bengkelin HP, ya itu teman-teman bisa lakukan. Memang ya untuk di awal itu kita sulit, tapi kalau sudah terbiasa itu pasti akan bisa teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ingin mulai untuk di channel YouTube, persiapkan nih apa sih keahlian kita ya, apa sih yang ada dalam diri kita yang memang benar kita kuasai. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman nih memang misalkan komputer ini ahli ya di komputer, ya teman-teman bisa bagikan nih, misalkan belajar komputer buat pemula, belajar laptop buat pemula, itu kan bisa. Jadi fokuskan satu niche konten. Kalau teman-teman sudah fokus di pembahasan seputar PC, laptop, ya udah teman-teman fokus di situ. Kemudian kalau memang teman-teman nih ahli di misalkan teman-teman punya counter HP nih, ya teman-teman punya nih untuk beberapa spesifikasi HP dengan keunggulannya. Nah, itu teman-teman juga bisa tutorial Android ataupun review HP. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi persiapannya adalah kuncinya yang pertama, kita punya keahlian di situ. Ya, jadi fokuskan saja di situ. Di luar sana itu banyak juga orang-orang yang pengen menonton konten-konten seperti itu. Ya, itu untuk tips ya, persiapan buat teman-teman ketika memang ingin membangun channel YouTube ya. Di YouTube ini ada beberapa fitur monetisasi ya, kalau nggak salah itu ada 6 fitur monetisasi. Ada brand connect, ada iklan, ada YouTube affiliate yang terbaru saat ini ya, ada iklan laman tonton, iklan feedshot ya, dan juga ada super thanks, langganan. Itu banyak sekali teman-teman fitur monetisasi yang bisa teman-teman dapatkan di channel YouTube ya. Dan itu yang memang target utama yang harus teman-teman persiapkan adalah apa sih keahlian kita, apa sih kemampuan kita. Nah, di situ teman-teman bisa terapkan ataupun ya bisa cek di konten yang lain. Kita bisa ATM, amati, tiru, modifikasi ya. Dan juga kuncinya satu, konsisten teman-teman. Dan oke, jadi di sini itu buat teman-teman ketika memulai. Nah, di sini tuh sebelum kita lanjut ya. Nah, di sini tuh jika teman-teman ingin belajar channel YouTube, di sini sudah saya bahaskan seputar hasil riset saya di bagian dari playlist ini lengkap ya. Dari itu mulai awal teman-teman bangun channel YouTube, bagaimana cara setting kata kunci, tag, apa itu Google AdSense, sudah saya bahas di sini. Dan untuk hasil channel-channel riset saya itu sudah sering saya share di tab komunitas. Ada yang 40.000 subscriber, 39.000 subscriber, 100.000 subscriber, 58.000 subscriber. Ini sudah banyak saya bahas dan itu bahasnya saya di playlist saya teman-teman. Nanti teman-teman bisa cek di sini. Oke ya, jadi seperti itu. Dan buat teman-teman nih, persiapan awal apa sih untuk editingnya ketika kita menggunakan HP? Nah, untuk saya sendiri ini menggunakan aplikasi CapCut ya. Jadi aplikasi ini juga lebih simpel kita gunakan, lebih mudah ya. Kemudian kita juga bisa menampilkan subtitle, lebih mudah, editingnya juga lebih simpel ya. Mungkin sudah nggak heran ya. Jadi ya itu teman-teman juga bisa menggunakan seperti saya seperti ini, menggunakan perekam layar. Jadi ya yang terpenting adalah adanya niat buat teman-teman ya, adanya niat buat mengembangkan ketika teman-teman ingin punya kerjaan sampingan, punya kerjaan sendiri. Nah, jadi kita itu harus memiliki prinsip jangka panjang teman-teman ya, dimana kalau memang kita ini kerja di kantoran ya, kita harus berpikir juga kita juga nggak selamanya di situ ya. Kita harus punya target nih, kita harus punya target, kita harus punya kerjaan sendiri kalau bisa ya. Kerjaan sampingan ya, rata-rata saat ini kerjaan sampingan pun saat ini sudah banyak jadi kerjaan utama teman-teman ya. Jadi kalau saat ini itu teman-teman nggak memahami menjadi konten kreator seperti ini akan sulit untuk kedepannya.
Ya, apalagi di platform lain pun sudah banyak teman-teman, sudah menyiapkan fitur monetisasi, sudah menyiapkan affiliate ya, itu teman-teman bisa dipelajari. Jadi kita nggak akan pernah tahu nih rezeki kita di mana. Entah itu di YouTube, entah itu di Facebook, entah itu di TikTok, di Shopee. Nah, di situ teman-teman bisa kembangkan saja di sana. Intinya kita belajar sambil berjalan, sambil memahami ya. Jadi seperti itu. Dan untuk persiapan yang kedua adalah ya teman-teman, kuncinya itu adalah konsisten ya teman-teman. Jadi buat teman-teman nih yang pengen berkembang, itu salah satu trik yang saya bilang adalah fokus pada satu niche konten ya. Sesuai dengan pengalaman saya di platform YouTube ini, kalau kita fokus pada satu niche konten, itu yang pertama kuncinya satu teman-teman, yaitu akan lebih mudah kita mendapatkan jam tayang, akan lebih mudah kita mendapatkan rekomendasi ya. Artinya walaupun channel kita kecil, tapi kalau kita fokus pada satu niche konten, channel kita akan direkomendasikan ke channel yang lebih dulu dengan konten niche yang sama. Jadi walaupun kita masih subscriber kecil nih ya, kita akan direkomendasikan ke channel-channel besar yang juga pembahasannya sama ya, artinya yang mirip-mirip dengan konten kita. Oke ya, jadi itu sesuai dengan pengalaman saya. Dan buat teman-teman yang mungkin ingin belajar seputar channel YouTube Short ya, itu juga nanti teman-teman bisa cek di video-video saya, dan bisa cek di playlist ini ya. Jadi di playlist ini khusus buat teman-teman YouTuber pemula yang hanya bermodalkan HP ya. Jadi seperti itu. Jadi persiapannya ya, apa sih yang teman-teman kuasai ya, teknik apa sih. Misalkan teman-teman nih punya teknik nih, misalkan punya kelebihan sering bagusin HP, sering ganti LCD misalkan seperti itu ya, itu teman-teman langsung di video saja ya. Itu belajar lama-lama juga akan bisa. Jadi jangan disia-siakan ketika memang kita ini hobinya di situ, misalkan ganti LCD ya, itu kita langsung rekam saja nih bagaimana proses pergantian LCD-nya, yaitu teman-teman bisa fokus di situ ya. Jadi itu suatu saat nanti bisa menambah untuk penghasilan teman-teman ketika sudah dimonetisasi di YouTube ya. Oke, jadi cukup seperti itu saja tips yang saya bagikan ya. Semoga teman-teman tetap semangat. Dan untuk masalah pembahasan channel YouTube, saya sudah banyak membahas, nanti tinggal cek saja di video saya hasil-hasil riset saya, bagaimana cara saya lebih cepat mendapatkan subscriber di channel YouTube, sudah banyak saya bahas. Dan sesuai dengan thumbnail yang saya bagikan di sini, 55.000 subscriber, 88.000 subscriber, ini juga banyak sekali sudah saya bahas. Nanti di sini teman-teman bisa cek saja. Jadi thumbnail yang saya buat itu adalah channel-channel saya sendiri dan juga hasil riset saya sendiri. Terima kasih, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.